Di video ini, kami akan membahas sedikit mengenai materi analisis korelasi biserial. Definisi korelasi biserial adalah jenis korelasi yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara variabel kontinum Y yang dapat diukur secara kuantitatif dan variabel X yang sifatnya dikotomis. Variabel kontinum adalah variabel yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara beberapa variabel. Variabel kontinum diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, variabel ordinal, yang kedua, variabel interval, dan yang ketiga, variabel rasio. Variabel dikotomi adalah variabel yang mempunyai 2 kategori. Contoh, laki-laki, perempuan, sakit sehat, hidup mati, dan lain-lain. Berdasarkan bagan yang ditampilkan, terdapat 2 variabel, sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu variabel dikotomi dan variabel kontinum. Variabel kontinum dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ordinal, interval, dan rasio. Variabel ordinal yaitu variabel dengan tingkatan atau urutan tertentu, dengan contoh bahagia, tidak bahagia, sukses, tidak sukses. Yang berikut variabel interval. Variabel interval yaitu variabel dengan jarak atau skala tertentu. Contoh panjang pendek, tinggi rendah. Yang ketiga variabel rasio, yaitu variabel yang menunjukkan adanya perbandingan. Contoh banyak sedikit, kaya miskin. Yang berikut variabel dikotomi, di mana ada variabel nominal, dengan contoh laki-laki perempuan, hidup mati. Koefisien korelasi biserial dinyatakan dengan rumus R biserial sama dengan MP kurang LQ dibagi ST dikalikan dengan PQ per Y, di mana P tambah Q sama dengan 1. Dengan keterangan ST yaitu standar deviasi skor total variabel kuantitatif X, I sama dengan proporsi kelompok kategori 1 dari seluruh data gabungan, Q yaitu proporsi kelompok kategori 2 dari seluruh data gabungan, MP yaitu rata-rata kelompok kategori 1, MQ yaitu rata-rata kelompok kategori 2, dan Y adalah ordinat dari Z yang luas kurva normal yang berdampingan antara P dan Q. Kegunaan dari korelasi biserial sendiri yaitu yang pertama, untuk menguji signifikan 2 variabel, dan yang kedua, untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan. Syaratnya yaitu, yang pertama, datanya berskala interval, yang kedua, salah satu variabel datanya dalam bentuk 2 kategori nominal, dan yang ketiga, signifikan dapat menggunakan tabel R-moment produk Pearson. Contoh soalnya yaitu, berdasarkan pengukuran tinggi badan 14 siswa di suatu kelas didapatkan hasil sebagai berikut. Seperti yang telah ditampilkan pada tabel, terdapat korespondensi tinggi badan dan berat badan yang ditampilkan seperti ini. Kemudian akan diselidiki dengan alfa, yaitu tingkat kepercayaan sebesar 5%. Apakah ada hubungan positif antara tinggi badan siswa dengan berat badan siswa? Pembahasan yang akan digunakan yaitu pertama, hipotesisnya, H1 akan diterima apabila R biserial lebih besar dari R tabel, yang mana artinya ada hubungan positif antara tinggi badan dan berat badan siswa. Yang kedua, H0 akan diterima apabila R biserial kurang dari atau sama dengan R tabel, artinya tidak ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan siswa.
Kemudian akan dihitung seperti ditampilkan pada tabel berikut. Langkah pertama yaitu kita akan mengkategorikan tinggi badan menjadi tinggi dan pendek, di mana tinggi badan untuk tinggi dimulai dari tinggi badan sebesar 164 sampai 175, dan untuk kategori pendek dimulai dari tinggi 150 sampai dengan tinggi 163. Kemudian dari ketiga data ini, yaitu berat badan, tinggi, dan pendek, akan dihitung keseluruhan jumlahnya. Berat badan berjumlah 936, tinggi berjumlah 520, dan pendek berjumlah 416. Kemudian akan dicari mean, standar deviasi, proporsi, dan kemudian akan dihitung juga nilai R biserialnya seperti ditampilkan pada Microsoft Excel. Baik, kita akan menghitung rata-rata dari berat badan, tinggi, dan pendek. Nah, untuk berat badannya itu rata-ratanya itu 66,86 didapat dari jumlah data pada berat badan dibagi dengan banyak data. Terus untuk tingginya itu jumlah data pada tinggi dibagi dengan banyak data sehingga hasilnya itu 74,29. Untuk pendek juga jumlah data dibagi dengan banyak data pada pendek dengan hasil rata-ratanya itu adalah 59,43. Nah, di sini kita punya rumus RBIS sama dengan MP kurang MQ per ST dikalikan dengan PQ per Y. Nah, untuk MP-nya itu adalah rata-rata kelompok kategori 1, yaitu pada tinggi. Rata-ratanya itu adalah 74,29. Nah, untuk MQ-nya itu adalah rata-rata kelompok kategori 2 pada pendek. Dengan rata-ratanya itu adalah 59,43. Untuk standar deviasinya itu kita dapat dari kita akan masukkan rumus standar deviasi. Kita dapat standar deviasinya itu adalah 8,94. Untuk P-nya itu adalah proporsi kelompok kategori 1 dari seluruh data gabungan, yaitu pada tinggi. Itu 0,5556. Nah, untuk Q-nya itu proporsi kelompok kategori 2 dari seluruh data gabungan, yaitu 0,4444. Nah, untuk Y-nya itu adalah ordinat dari set yang luas kurvanya itu berdampingan pada P dan Q. Nah, kita bisa lihat pada tabel ordinat pada kurva normal. Teman-teman, di sini kita punya P dan Q. Nah, baik. Karena tadi kita punya P-nya itu adalah 0,5556. Sini kita punya P-nya itu 0,5556. Nah, yang ini dan Q-nya itu 0,440. Maka ordinatnya itu atau Y-nya itu adalah 0,39442. Kita punya Y-nya itu 0,39442. Nah, di sini kita akan mencari R hitungnya. Kita substitusi ke dalam rumus RBIS-nya itu, di mana MP-nya itu 74,29 dikurangkan dengan MQ 58,59,43 dikalikan dengan P kali Q. P-nya itu adalah 0,5556 dan Q-nya adalah 0,4444 dibagi dengan
standar deviasi dikali dengan Y. Maka hasilnya itu adalah 1,04. Nah, untuk derajat bebasnya, kita punya rumus N kurang 2. Karena tadi kita punya banyak datanya itu pada tabel ini adalah 14, maka 14 dikurang 2 sama dengan 12. Dengan tingkat kepercayaannya itu 5%. Maka alfanya sama dengan 5%. Nah, kita akan melihat pada R tabel. Dan di sini kita ujinya itu pakai satu arah. Karena tadi kita punya DF-nya itu sama dengan 12, dan kita uji pakai satu arah dengan tingkat kepercayaannya itu 5%, artinya 0,05, maka kita dapat R tabelnya itu sama dengan 0,4575, kita bulatkan menjadi 0,458. Nah, artinya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa karena R hitungnya itu adalah 1,04 dan R tabelnya itu adalah 0,458, maka R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, di mana 1,04 itu lebih besar daripada 0,458. Dengan kata lain bahwa H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Artinya ada perbedaan, artinya ada hubungan antara berat badan dan tinggi badan. Nah, yang di sini saya kasih kode pendek itu dengan 1 dan tingginya itu dengan 2. Nah, bagaimana hubungannya, hubungan korelasi, bagaimana tingkat signifikannya untuk menggunakan SPSS? Oke, baik. Kita akan menggunakan SPSS untuk menguji tingkat signifikasinya. Nah, di sini kita sudah ada tampilannya seperti ini. Nah, karena kita membahas terkait dengan analisis korelasi Bayes serial, maka kita akan analyze dan korelasi, kita pilih yang bivariate. Nah, nanti kita klik OK. Nah, di sini, nanti kita mendapatkan hasil seperti ini untuk korelasinya. Ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tingkat signifikasinya itu adalah 0,00. Artinya apa? Dia itu mempunyai hubungan yang kuat antara tinggi badan dan berat badan. Di sini juga kita bisa melihat persamaan correlation-nya yaitu 0,857. Artinya apa? Artinya bahwa dia itu termasuk dalam kategori korelasi sempurna. Karena dia itu lebih besar dari 0,8. Sekian dan terima kasih.